Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Am Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lilis Naraswani dengan NIM 22090350222, Prodi Manajemen I, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Langsung saja, kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah mempengaruhi pembentukan lahirnya dan berbagai keputusan. Perubahan dari kondisi A ke B juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan yang ada. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan berbagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu yang pertama, menggunakan program linear secara aljabar linear. Yang kedua, analisis jaringan kerja. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Proses kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang memungkinkan diperoleh. Situasi seperti ini memungkinkan suatu terjadi dikarenakan minimnya informasi yang telah diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang dipercaya. Karena itu, membangun suatu sistem informasi manajemen yang organisasi akan tertinggal, terutama jika ia berkomunikasi secara aktif di pasar bebas, karena dengan informasi tersebut dapat dipakai sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan. Adapun pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu perangkat manajemen yang digunakan untuk mendukung pihak manajemen perusahaan dalam menerima pengelolaan dan mengelola perusahaan secara baik dan sistematik dengan tujuan untuk mendukung penciptaan kinerja perusahaan. Penggunaan teknologi modern dengan segala perolehan informasi yang akan diterima sangat mendukung bagai peningkatan kinerja pihak manajemen perusahaan. Bagi pihak manajemen, sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, informasi yang bersumber dari pihak internal. Sumber informasi internal berasal dari lingkungan dan organisasi yang diterima, dan selanjutnya diperoleh oleh informasi yang mendukung pembentuknya dalam proses pembangunan keputusan organisasi. Yang kedua, informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Sumber informasi eksternal berasal dari lingkungan luar organisasi yang selama ini mereka merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, informasi eksternal tersebut diperoleh dan menjadi informasi pendukung dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Seperti yang pertama, dipergunakan metode Lance atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadi sebagai kondisi adalah
sama besarnya. Yang kedua, metode Maximax, yaitu proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil penting otopsi membaiknya sisi lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga, metode Mixmin, atau proses pengambilan keputusan dengan memiliki alternatif minimum paling besar. Yang keempat, metode Red, yaitu proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sehingga bahan pertandingannya. Yang kelima, metode realisme, proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximax dan Maximin. Baik, mungkin itu saja beberapa materi singkat yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.